Kalau suku Abun dia punya ciri khas yang berbeda itu yaitu beda dialek. Oh, beda Tapi dialek. kami masih mengerti. Tapi beda dialek, ada 3 dialek di sana, bukan 3, 4. 4. Itu dialek apa aja, Kak? Ada dialek yang Tat, Ye, Ji. Terus ada Abun Banti itu agak kesusahan untuk dimengerti, tapi kalau aku lebih ngerti ke di 3 dialek. Jadi kita di sana bilang Ji itu saya, Ji itu Ye saya. itu saya, Tat itu saya. Iya. Iya. Tapi yang sering Kakak gunakan itu Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke teman-teman, masih bersama saya Alfredo Yencisama. Kali ini kita akan bercerita dengan salah satu siswa SMK Bakti Karya yang berasal dari ujung timur Indonesia. Ya, lebih tepatnya sih di daerah Papua, tapi kita tidak tahu nih di daerah Papua atau Papua Barat. Nah, langsung saja kita perkenalan dengan kakak. Dan kakak ini juga dia adalah salah satu siswa yang baru selesai pulang magang atau PKL. Nah, ini dia kakak Anita. Hai, oke, perkenalkan nama saya Anita Sebut. Saya berasal dari Provinsi Papua Barat, lebih tepatnya di Kabupaten Tambrau, Kampung Okmare, Kecamatan Kuor. Oh, kakak marganya Yesubut ya atau? Iya, Yesubut. Yesubut Anita. Berarti nama kakak cuma Anita Yesubut gitu. Iya, jadi nama kakak itu Yesubut. Kalau nama Marga. kakak itu Anita, Yesubut Iya. itu marga, karena di Kabupaten Tambrau tuh marganya tuh berurutan dengan Y. Jadi kakak di Kabupaten Tambrau tuh pasti marganya Yesubut. Kalau bagian belakangnya Yesubut itu marga. Yesubut. Oh, itu marga. Berarti marga-marganya tuh semua di awal apa? Maksudnya awal hurufnya itu pakai Y semua ya? Iya, orang Tambrau khususnya suku Abun di Kabupaten Tambrau, marga awalnya itu pasti ada huruf Y. Oh. Kakak jumlah anggota keluarganya berapa nih, Kak? Kakak punya jumlah anggota keluarga kalau dihitung ada 8 saudara. Oh, ada 8 saudara. Kakak anaknya berapa, Kak? Kakak anak 6. Kakak anaknya 6. Berarti kan 8 bersaudara nih, Kak. Itu ceweknya ada berapa? Kalau yang cewek ada 5, cowok 3 orang. Berarti kakak nih anak 6. Berarti yang tuanya kalau boleh tahu cewek atau cowok, Kak? Yang kakak tertua cewek. Oh, cewek, ya. Kakak kan sekarang asalnya dari Sorong Papua Barat nih. Terus dari Kabupaten Tambrau. Berarti dulu kakak sekolahnya di Tambrau juga. Ya, kakak dulu sekolah SD-nya di Tambrau, SMP-nya juga di Kabupaten Tambrau. Oh, SMP-nya juga langsung di Kabupaten Tambrau. Langsung SMA-nya yang ke sini. Nah, ya. SMA-nya langsung terbang ke Jawa, kan jauh. Oh, berarti tempat tinggalnya semua dari kecil besar tetap di Tambrau. Kakak dari kecil sampai besar di Tambrau. Nah, kalau aktivitas yang sering kakak lakukan di Tambrau itu biasanya kan kalau khusus untuk cewek itu biasa mungkin main masak-masakan tidak? Maksudnya aktivitas yang biasa sering kakak lakukan lah di Tambrau sana. Oke, kalau kakak di Tambrau, karena memang kakak dekatnya dengan pantai ya. Oh iya. Ya rumah kakak tuh nggak dihitung kilo juga, nggak, mungkin berapa meter gitu udah sampai pantai gitu. Dan otomatis aktivitas kakak kalau dulu kakak di kampung lebih ke pulang sekolah, kalau diajak ke kebun langsung ikut mama ke kebun, tapi habis dari kebun kebanyakannya ke pantai, Langsung ke main ke pantai. pantai untuk mancing, kadang cari bia-bia yang di pantai gitu. Oh iya betul. Itu kan aktivitas yang sering kakak lakukan di Tambrau ya, Kak. Kalau di SMK Bakti Karya ini aktivitas yang sering kakak lakukan apa selain ke sekolah, belajar, habis itu pulang nanti biasa kakak ngapain gitu kan? Kalau kakak biasanya tuh kan kakak kalau di SMK ke sekolah belajar, terus habis itu pulang kakak orangnya tuh jarang tidur siang gitu, jadi ke jalan gitu. Habis itu kalau macam kakak juga kan suka latihan bola, pastinya kalau pulang kalau jam untuk latihan bola kakak pergi ikut latihan bola. Jadi kakak orangnya nggak semuanya harus di asrama gitu, kadang bantu anak-anak masak di asrama, kalau piket ya kerja, kalau nggak berangkat jalan gitu. Tadi kan aktivitas yang sering kakak lakukan tuh main bola. Main bola itu sudah menjadi hobi kakak juga atau kakak memiliki hobi yang lain gitu kan? Nggak, kakak sebenarnya memang punya hobinya mungkin di sepak bola sebenarnya sih, karena memang kakak juga orangnya pecinta olahraga gitu kan. Widih. Jadi kalau gimana ya, untuk ke yang lain memang kakak agak kesulitan, tapi kalau ke sepak bola kakak merasa kalau menemukan kenyamanan gitu. Ya kakak ngerasa kalau memang kakak punya bakat yang harus ditingkatkan gitu. Oh iya, minat yang harus kakak tingkatkan di sepak bola. Enggak seperti cewek-cewek yang lain ya. Memang kakak ini
The best lah, terbaik. Nah, sekarang saya mau tanya ke kakak, maksudnya kakak bisa jelaskan sedikit tentang riwayat pendidikan kakak. Dari mungkin SD sering ngapain, riwayat pendidikan dari SD, SMP sampai SMK, nanti nggak tahu kuliahnya mau lanjut di mana atau langsung pulang ke Papua atau silakan kak. Kalau kakak SD-nya awalnya di kampung bersama orang tua. Dari SD sampai tamat, habis itu pindah kampung. Nah SMP-nya tuh beda kampung tapi masih ini. Masih di Tambrau. Iya masih di Tambrau, masih satu kecamatan gitu. Tapi Iya, cuman beda SMP, dan SMP kakak itu baru dibuka. Jadi kakak itu angkatan keempat dari SMP itu. Oh iya iya. Ya. Iya. Terus di sana juga kakak sekolah dan banyak kakak punya teman-teman, dan di angkatan kakak itu ada 7 orang. Karena SMP juga baru dibuka, cuma ada 7 orang yang berarti sekolah. siswanya itu cuma 7 orang. Iya kan? di angkatan kakak, jadi kakak itu ngerasa kalau nggak pernah menemukan teman yang banyak gitu. Makanya kakak rencananya mau lanjut kuliahnya itu harus di Jakarta, semuanya di Jakarta biar ketemu banyak teman-teman. Banyak teman-teman. Nah, dari berbagai daerah, dan kebetulan waktu itu kakak sekolah terus ketemu sama relawan, dan relawan tuh dia itu orangnya Jawa Tengah. Terus dia tahu kalau di SMK ini kan ada beasiswa multikultural untuk anak-anak dari berbagai daerah gitu kan. Iya iya. Datang sekolah sini berkumpul bersama gitu kan. Akhirnya dia nawarin, dan ya kakak juga sebagai anak-anak lain kalau ditawarin kayak gitu dapat Pasti beasiswa gratis kayak gitu, yang mana mungkin kakak mau tolak kan. Iya betul ya. Iya, tapi pas itu ini kakak terima, dan kakak punya cerita uniknya itu nggak kasih tahu sama orang tua waktu ambil beasiswa ini. Nah kakak nggak kasih tahu sama orang tua. Terus pas itu kakak udah isi formulir yang segede kayak gini, udah wawancara, sudah dinyatakan lulus. Terus pas itu tahun 2020 tuh awal mulanya COVID-19. Nah, Sudah akhirnya kakak punya teman-teman yang tamat seangkatan yang kakak semua memutuskan untuk sekolah di daerahnya, maksudnya di Tambrau, ada yang di Kot Sorong, dan mereka semua daftar, sedangkan kakak ini nggak mau daftar. Kakak nggak mau daftar, kakak harus nunggu kepastian untuk harus berangkat ke Jawa. Kakak punya prinsipnya apa yang kakak tekunin gitu kan, kakak nggak mau ninggalin. Sampai mama bilang ya udah sekolah aja di Tambrau sini, tunggu habis itu baru ini berangkat ke sana gitu. Saya nggak mau. Saya mau biar saya nggak lanjut sekolah nggak apa-apa, yang ini saya tinggal saja. Iya. Habis itu sampai kakak mama dan kakak bapak pas diumumkan untuk pemberangkatan ke Jawa, dan kakak mama dan kakak bapak bilang nggak usah berangkat, sekolah di sini. Anak siapa yang nggak terpukul kalau nggak diizinin baru beasiswa ini, dapat beasiswa terus nggak diizinin untuk sekolah ke Jawa, maksudnya nggak diizinin untuk sekolah. Saya langsung di situ sambil keputusan kalau memang saya nggak lanjut sekolah, lebih bagus saya tinggal, saya kerja, saya cari kerja apa, kalau nggak nikah saja gitu. Aduh. Gitu. Iya. Terus saya bilang saya nggak lanjut sekolah kalau saya nggak ke Jawa gitu kan. Akhirnya saya paman saya membandingkan gitu kan. Iya. Saya punya keputusan kalau saya tidak lanjut sekolah Jawa, saya tidak lanjut sekolah di sini. Akhirnya di sini nih. Dong bilang ya udah aku ke Jawa aku lanjut, tapi resikonya aku tanggung sendiri. Terus karena memang saya juga punya niat, jadi saya bilang oke, saya siap ambil resiko di sana, walaupun apa tantangannya di sana saya siap terima 8 dada gitu. Iya betul. Kan dong izin. Terus saya berangkat ke Jawa. Memang sangat membutuhkan sebuah perjuangan yang sangat keras ya kan. Iya, keras. Nah, ngomongin tadi soal hobi sama sekolah. Nah, sekarang ada tidak prestasi atau penghargaan yang sudah diraih sama kakak? Kalau penghargaan waktu SMP memang kakak pernah dapat penghargaan, tapi itu bukan pernah ikut lomba, tapi kakak ikutnya namanya Sains Nasional. Jadi dia itu mengadakan lomba tingkat SMP. Dan waktu itu kakak SMP kakak ikut, dan kakak lolos dapat juara 3 IPA, ikutnya ke provinsi, mewakili kabupaten ke provinsi. Itu suatu kebanggaan sih sebenarnya. Itu seperti CCA gitu ya kak? Mungkin cermat anak, bukan? Dia nggak ke cerdas cermat, tapi dia lebih ke ilmu sains gitu. Nah dikasih bentuk soal ujian gitu. Oh soal ujian. Nah dan kita nanti diuji untuk ngisi itu. Habis itu kalau udah lolos kita bersaing lagi Papua Barat gitu kan. Iya betul. Nah bersaing sama kabupaten yang ada di provinsi Papua Barat, di provinsinya. Itu waktu itu SMP. Terus kakak juga waktu SMP dapat juara 3 lomba lari 10 kilo. Widih. Ya, kakak dapat juara 3 lari 10 kilo. Terus pernah ikut O2SN. Jadi OSN itu beda. OSN itu ini Olimpiade Sains. Sedangkan ini kakak ikutnya O2SN. O2SN itu olahraga siswa nasional.
Oh iya iya. Kak. Nah itu tingkat mewakili SMP. Kakak dapat juara 1 tolak peluru. Tolak peluru. Nah Asik. akhirnya dari situ kakak mungkin karena nggak cocok di situ, akhirnya kakak pas ke Jawa sudah daftarnya di sepak bola, sekolah sepak bola namanya SS Camp. Nah kakak ikut di situ, ada ikut beberapa festival juara. Ada juara 3, ada yang juara 1. Oh, berarti selain hobi kakak kan bermain bola nih kak. Kalau cita-cita kakak mau jadi pemain sepak bola atau ada cita-cita lain gitu kak? Kalau kakak sih, kalau untuk sepak bola kakak lebih pengen ke belajar untuk menekunin bakatnya, tapi iya, kakak betul. nggak jadikan Sepak bola sebagai apa pekerjaan gitu. Jadi Oh, kakak iya, lebih Kak. menekunin untuk, tapi kakak juga pengen untuk menjadi pemain profesional sepak bola sebenarnya. Oh iya Cuman kak. kakak lebih pengennya itu ke mikirnya ke daerah juga. Jadi kakak mau tamat mau pengen nekunin ilmu komunikasi sebenarnya. Oh iya kak. Oke deh, Metro Radio, media terintegrasi kaum muda. Oke teman-teman, masih bersama saya Alfredo Yence Sama. Setelah tadi kita cerita tentang profilnya kakak Anita, nah sekarang kita pengen tahu nih tentang budaya yang ada di daerahnya kakak Anita. Nah, kakak Anita nih dari suku mana nih kakak? Oke, kakak dari suku Abun. Oh, suku Abun itu salah satu suku di bagian Papua Barat gitu kan? Ya, jadi dia itu salah satu suku terbesar di Kabupaten Tambrau dan masih masuk ke Papua Barat. Oh, suku Abun ya namanya. Iya. Suku Abun ini dia memiliki suatu ciri khas, maksudnya dari pakaian adat atau alat musik atau lagu, maksudnya yang sudah bisa dibilang dikenal ya di mata dunia gitu, atau di Indonesia atau di Papua gitu. Kalau suku Abun sih sebenarnya kalau di Papua udah terkenal, maksudnya dia agak terkenal karena kalau di mata dunia memang dari keindahan alamnya sih. Keindahan alam. Ya. Oh. Tapi kalau untuk ciri khas memang kalau suku Abun dia punya ciri khas yang berbeda, itu yaitu beda dialek. Oh, beda Tapi dialek. kami masih mengerti. Tapi beda dialek, ada 3 dialek di sana, bukan 3, 4. 4. Itu dialek apa aja kak? Ada dialek yang Tat, Ye, Ji. Terus ada Abun Banti itu agak kesusahan untuk dimengerti, tapi kalau aku lebih ngerti ke di 3 dialek. Jadi kita di sana bilang Ji itu saya, Ji itu Ye saya. itu saya, Tat itu saya. Iya. Iya. Tapi yang sering kakak gunakan itu Kalau kakak lebih ke Ye. kayet. Jadi Kabupaten Tambrau itu mereka punya marga Ye. Iya. Yang awalnya Ye. Ye itu artinya saya. Jadi kayak Saya. Nah, jadi kakak marga Ye Subut kan. Berarti saya Subut. saya sebut. Punya arti itu. Oke, saya kayak seperti teman saya Dorcas Yesnat itu berarti saya Ya, jadi dia itu saya Esa gitu. oh jadi gitu Iya, ceritanya. gitu. Sekarang kan kita lagi ngobrolin tentang budaya nih kak. Di kakak ada tidak makanan khas atau upacara adat atau alat musik gitu ada kak? Kalau kakak ada makanan khasnya ada, terus kalau lagu memang ada, lagu daerah ada, terus tariannya juga ada. Oh jadi semua. Kalau boleh tahu nama makanan khas dari daerah Tambrau itu apa ya tuh? Dari suku Abun? Kalau kakak dibilangnya tuh dubru. Jadi Apa kak? Lebih Dubru. Iya, jadi makanan yang diisi di bambu. Oh makanan itu yang diisinya itu nasi atau ada campuran lain gitu kan? Kalau dia itu, kalau kami di sana banyak makanan mau apa, tapi lebih ke, kalau aku lebih ke kayak makanan lokal gitu kayak kasbi. Kalau kami di sana kebanyakannya tuh pakai kasbi paru, terus kayak pakai daun pakai daun gedi, tahu nggak daun gedi. Oh sayur gedi ya. Jadi kami pakai sayur gedi, terus nanti dimasukin ke bambu, terus dibakar sampai matang. Nah baru diangkat terus disajikan. Oh, itu selama proses pemasakan itu ada bisa ditambahin bumbu gitu biar atau tidak ada kak? Kalau gedi memang dia itu sayurnya udah enak dari alami. Oh Dan dari alami kasbi, ya betul kak. Dan singkong pun dia kalau diparut itu dia udah enak dari alami memang. Jadi kami itu kayak diparut terus dibungkus, nanti pas disajikan tuh kami bikin sambal. Oh Gitu. Jadi itu pasti. nah, sambalnya itu biasanya pakai cabe, jeruk, ini bawang merah, garam, terus miwon. Karena kami di sana jarang terekspos sama kayak macam apa masako gitu kan. Masako, Jadi lebih iya. ke miwon. Dan terkenal sih. Iya betul. Tadi kan sudah makanan khas daerah nih. Kalau upacara adat gitu kak?
Kalau kakak di sana itu kan kakak punya ada namanya tempatnya itu, ada tempat sekolah perempuan dan sekolah laki-laki, dan cerita laki-laki itu nggak boleh perempuan tahu karena itu menyangkut ke adatnya gitu kan. Jadi Oh. dia masih tergolong ke adat, jadi kalau macam kakak tahu cerita laki-laki itu otomatis kakak juga akan dibunuh gitu. Tapi memang dulu dan mereka punya acara adat itu kayak macam kami di sana tuh bilangnya dansa Dansa. ya, kalau udah bahasa daerah itu bilangnya sarah. Oh berarti Sara apa Sarah? Iya sarar, Oh saran. sarara. Sarara. Nah, Oh itu bahasa Indonesianya dansa. iya dansa. Oh iya. Berarti kalau cerita yang laki-laki itu tidak boleh ditahu oleh perempuan, maksudnya Iya. tidak boleh diketahui oleh perempuan ya. Iya. Oh, tapi kalau zaman sekarang masih dipakai nggak itu? Kayaknya memang karena adatnya terlalu kental, memang nggak terekspos gitu, nggak dipakai. Tapi sebenarnya masih ada orang-orang yang tahu gitu, masih ada. Tapi mau dikembangkan kembali. Cuman kalau dikembangkan kembali nggak boleh perempuan tahu gitu. Jadi kalau kakak itu kalau perempuan jadi lebih tahu ke yang perempuannya daripada laki-laki gitu. Oh, itu selain upacara adat kayak gitu ada lagi tidak Kak? Kalau kami di sana lebih ke upacara adat kayak gitu, terus ada juga kayak macam kalau acara-acara gede gitu mereka pakai tarian adat gitu. Oh, tarian-tarian adat. Kalau ada tarian adatnya juga dari Nah, suku iya. ini. Nah, kalau boleh tahu nama tarian adatnya apa Kak? Sarara tadi kakak bilang. Oh, sarara yang Ya. tadi. Itu kalau macam apa lagi tari sarara apa sarara. Itu lagunya pakai lagu daerah atau cuma asal goyang gitu-gitu aja? Dia pakai lagunya. Oh, ada lagunya. Oh, lagunya itu juga salah satu lagu daerah di sana. Iya, lagu salah satu, tapi lebih pakai ke bahasa daerahnya. Tapi memang agak kesulitan untuk kayak kita, agak untuk kalau kita zaman-zaman kita ini Iya, untuk iya. transposisinya itu harus dilatih lagi. Berarti agak maksudnya kalau menurut pribumi sendiri aja udah susah, apalagi orang yang baru mau belajar. Aduh. Tapi kalau anak-anak yang memang kita yang langsung besar dari, maksudnya dari itu kan dari kampung itu udah besar sama budayanya gitu bisa. Cuman karena kakak ini agak kejauhan gitu. Apalagi udah kecil kan, masih umur berapa tahun, 14 tahun kan udah ngerantau ke jauh gitu. Jadi agak Iya Kak. Kalau tadi kan udah makanan, pakaian belum ya Kak? Pakaian adat. Nah, pakaian adat ada tidak di daerah sana? kalau kakak ada. Ada. pakai adat. Nah kalau kakak perempuannya itu biasa mereka pakai kain timur. Kain timur. Ya, sama ada yang manik-manik di kepala, terus dia itu kayak ada cendrawasih sebagai mahkotanya, terus ada manik-manik yang disilangin di bagian badan sini. Oh itu khusus untuk cewek ya Iya, Kak? iya, Untuk untuk perempuan. Kalau untuk cowok? Kalau untuk cowok mereka pakainya kain saka yang warna merah gitu. Kain apa namanya? Kain apa namanya yang kalau di kakak bilangnya sansak, itu dia itu kayak, pernah lihat kain yang warna merah nggak, yang kalau di adat, kalau nggak salah di adat Tayang Maru tuh biasa pakai bayar mas kawin. Nah, pernah Kak? Yang kalian besar itu, Nah besar itu, itu. nah kalau kakak di sana pakainya itu cowok. Terus dong pakainya ada dong pakai manik-manik, terus pakai yang di kepala, terus ada cendrawasih sebagai mahkota. Oh, bagus sih. Mantap itu. Itu dengar Kakak cerita gitu aja udah terbayang gitu pasti bagusnya seperti gimana itu. Tadi kan udah makanan nih, udah tarian, udah pakaian. Kalau soal budaya apalagi ya? Oh, tarian Kak. Nah, kalau tarian tarian tadi udah ya? Iya udah. Aduh. Apalagi alat musik tradisional gitu. Kalau kakak di sana alat musik memang nggak ada ya, alat musik tradisional di sana kakak. Memang karena kalau kakak itu kan tariannya itu kayak mereka dansa sambil jalan terus dinyanyiin gitu, nggak pakai alat musik. Cuman dipakai suaranya doang yang keluar gitu. Berarti sambil jalan gitu sambil nyanyi Iya, ya. Oh, nyanyi berarti itu. kalau bisa dibilang mungkin gak ada ya alat musik di sana ya Kak? Iya, kalau kakak nggak ada alat musik, tapi kalau alat tradisional untuk berburu ada. Oh, alat apa Kak? Kalau kakak di sana pakainya tombak. Tombak. Ya, itu alat tradisional di sana sama Oh, paran. Oh, itu biasa dipakai untuk berburu. Iya. Terus kalau macam mau tarian adat juga begitu dibawa Kak? Kalau tombak enggak. Enggak, Di kalau bawah, ya. kalau panah bawa. Kalau ada panah dong bawa biasanya. Oh. Berarti apa mereka di sana yang biasa apa ya namanya? Berburu itu maksudnya alat untuk berburu biasa gunain tombak ya Kak? Iya. Panah, parang, selain itu oh ya, itu memang udah jadi Iya, memang udah jadi khas udah orang Papua ya orang khas kan? Papua ya gitu ya. Wah, nah teman-teman sebelum kita lanjut, Metro Radio Media Terintegrasi Kaum Muda masih bersama saya Alfredo Renyi sama.
Nah, setelah tadi kita bercerita tentang budaya yang ada di kampungnya Kakak Anita. Nah, sekarang kita mau bertanya nih ke Kakak Anita tentang pengalaman toleransi apa saja yang sudah Kakak rasakan nih di SMK Bakti Karya maupun yang sudah Kakak rasakan sebelumnya di Papua sana. Nah, mungkin kepada Kakak silakan. Oke. Kalau pengalaman toleransi kakak, sebenarnya kakak merasakan menemukan Indonesia yang sebenarnya tuh di SMK Bakti Karya. Wih. Karena kakak rasakan gimana waktu kakak di Papua tuh sekolahnya sama sesuku, satu bahasa, terus satu agama kan. Iya. Seketika kakak pas pulang ke sini, kakak ada kesulitan juga di bahasa gitu, karena bahasa logat Papua, maksudnya logat timur, Iya, itu iya. beda dari yang Beda barat. sama yang dari barat ya, betul ya. Kakak juga kesulitan di situ, terus bahasa baru yang kakak baru dengar gitu. Iya, iya, iya. Tapi ya kakak ikuti demi tahap gitulah. Tapi yang sebenarnya kakak rasakan tuh toleransi yang sebenarnya tuh kakak rasakan di SMK Bakti Karya, gimana bertemu teman-teman dari berbagai daerah, terus beda agama, beda suku, dengan beda bahasa, dengan ragam yang unik gitulah. Jadi Iya, iya. makanya kakak kayak tertarik gitu Kayak kan. tertarik gitu ya kan. Untuk belajar, kadang belajar bahasa mereka. Kakak lebih suka itu belajar ini. Karena ada satu bahasa Sunda yang namanya Iya, iya. naon. Nah, kalau naon di bahasa daerah kakak itu BAB. Nah, iya, iya, iya. Padahal kalau naon di Sunda sebenarnya tuh Apa ya? gitu. Tapi kalau di daerahnya apa bahasa dari sananya tuh Naon itu BAB. Jadi kalau makanya kakak mikir kalau kakak pas pulang ke Papua ngomong naon, nuno. takutnya BAB gitu. Tapi unik gitu kan. Bisa tahu bahasa-bahasa baru yang hampir mirip dengan bahasa tapi beda arti. Beda artinya ya. Selain kakak belajar tentang bahasa apa, mungkin selain kakak belajar bahasa mereka gitu, kakak pernah nggak maksudnya ajarin bahasa dari timur atau logatnya dari ke teman-teman kakak gitu? Pernah kayak kakak lebih, tapi kalau teman-teman mereka lebih ke ini tanya ke bahasa, kata kayak macam main jalan gitu. Terus Nah, di iya, sana sampai kakak tuh di sini tuh banyak teman-teman yang panggilnya gon. Gon tuh kan kalau di bahasa daerah kakak tuh perempuan. Nah, kakak ajarin itu mereka. Jadi mereka kadang-kadang panggilnya gon. Kalau nggak panggil nama asli mereka panggilnya gon, karena memang gon tuh di daerah kakak tuh perempuan. Berarti semenjak kakak kakak sekolah pindah dari Papua ke sini, berarti kakak betul-betul ya merasakan pengalaman toleransi itu. Itu kan tadi tentang maksudnya pengalaman toleransi sesama kita ya Indonesia. Nah, kalau umat beragama yang kakak sudah rasakan? Yang kakak rasakan itu kami berdoanya itu bersama, kayak macam kan kami dulu tuh berdoa tuh kayak macam yang Kristen doa, yang Muslim ngaji. Nah, kami ngaji di tempat yang bareng. Jadi terus kayak iya. gitu. Berarti Terus, ngajinya satu tempat gitu, maksudnya Kristen ibadah satu tempat. Tapi itu nanti gimana kak? ya kan kami kayak ibadah, yang Kristen ibadah, yang Muslim ngaji, nggak jadi masalah gitu. Tapi ngaji apa, kita yang Kristen ibadah sama yang Islam ngaji itu dalam satu ruangan atau beda ruangan? Beda ruangan sebenarnya, Oh, tapi beda cuma ruangan. satu rumah. Oh, satu rumah beda ruangan gitu. Oh, berarti maksudnya tidak saling mengganggu gitu ya, Mo? Nggak saling mengganggu. Kan biasanya kalau yang Kristen itu kalau ibadah pasti menyanyinya memujinya besar sekali ya. Maksudnya itu mungkin tidak mengganggu teman-teman di atas gitu. Enggak. Atau biasanya kakak mereka menyanyinya tuh nadanya dikecilin dikit atau gimana kak? Mereka juga kadang selawat gitu. Oh. Jadi kami nyanyi pun nggak keganggu gitu. Nggak keganggu gitu ya. Terus yang aku rasain itu kayak kita itu belajar kayak macam kakak pertama kesini tuh nggak tahu yang namanya asal apa astagfirullahaladzim gitu kan. Kami teman-teman juga kalau ada yang jatuh sedikit kadang mereka jawab Tuhan Yesus. Orang itu beda kan. Tapi itu unik sih sebenarnya, karena memang kita saling belajar satu sama lain, terus saling mengenal agama satu sama lain, kan unik gitu. Berarti maksudnya kalau teman-teman kakak yang jatuh itu baru bilang Tuhan Yesus itu Islam yang Muslim atau? Iya, yang Muslim. Tapi karena kami itu kayak memang itu sebagai bahan untuk kita main gitu, tapi setidaknya nggak boleh kan. Iya, kayak betul, gitu. ya. Tapi memang karena kami sering ngomong gitu, Udah terus terbiasa juga ya mereka kak. ikut. Nah sekarang kakak ada tidak kata-kata motivasi, atau mungkin kakak bisa berikan kata-kata motivasi untuk anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, mungkin siapa tahu yang sedang menonton video ini mendapat sedikit semangat gitu ya, mungkin setelah mendengar kata-kata dari kakak. Silakan kak.
Ya kalau pesan dari kakak untuk anak-anak teman-teman di luar sana yang ingin melanjutkan sekolah atau masih bingung mencari sekolah, tetap semangat untuk belajar, karena apa yang kita ingin untuk mencapai itu harus kita melewati sebuah perjuangan yang panjang sih sebenarnya. Jadi tetap semangat untuk mengembangkan atau apapun yang kalian inginkan untuk terwujud, tetap semangat untuk berjuang. Dari keterpurukan atau yang pernah mengalami nggak bisa lanjut sekolah, atau yang pernah mengalami di daerahnya nggak ada sekolah, tetap berusaha sekolah karena sekolah itu penting bagi kita semua. Apalagi terutama yang bagian timur, saya harapkan semoga tetap berjuang, pasti bisa sukses. Asik. Mana nih tim Horenya hadir? Oh, oke teman-teman semua, saya rasa cukup untuk video kali ini dan terima kasih ke Kak Anita karena yang sudah. Nah, teman-teman semuanya, saya rasa cukup untuk episode kali ini dan Kak Anita terima kasih atas waktunya dan teman-teman semuanya terus saksikan cerita anak bangsa karena di sini kalian bisa mendengarkan cerita dari anak bangsa dari Sabang sampai Merauke yang ada di SMK Bakti Karya Parigi ini. Dan terus saksikan cerita anak bangsa. Dadah.